Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Untuk pertemuan pagi ini, Ibu menjelaskan mengenai vektor di R3, yaitu di ruang 3. Sebelumnya untuk pertemuan kemarin, Ibu menjelaskan di R2, itu tentang bagian pada bidang datar. Kalau sekarang pada bidang ruang. Di sini ada sistem koordinat dalam ruang. Sistem koordinat ruang itu terdiri dari 3 sumbu, yaitu misalnya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang saling tegak lurus. Ketiga sumbu tersebut bertemu pada satu titik pangkal O. Sumbu X positif, sumbu Y positif, dan sumbu Z positif tampak seperti gambar. Sedangkan untuk arah berlawanan ditetapkan sebagai arah negatif. Jadi pada gambar di sini, yaitu sini ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z, itu semuanya positif pada satu titik pangkal O. Kemudian titik P di atas ini yaitu mempunyai koordinat ruang yaitu XP, YP, dan ZP. Dan vektor OP-nya ini bisa dinyatakan dengan menggunakan vektor kolom. Jadi, vektor OP sama dengan vektor P sama dengan XP, YP, ZP. Untuk vektor barisnya, vektor OP sama dengan vektor P, XP, YP, ZP. Jadi, bedanya itu baris itu mendatar. Nah, untuk kolom itu kayak berupa matriks lagi ke bawah. Kemudian ada vektor basis. Vektor basis yaitu vektor OP sama dengan vektor P sama dengan XP I bar ditambah YP ZJ bar ditambah ZP K bar dengan I bar, J bar, dan K bar masing-masing adalah vektor basis pada arah X, Y, dan Z. Kemudian vektor posisi, misalkan vektor OA dan vektor OB masing-masing adalah vektor posisi titik A dan B terhadap O. Dan vektor OA sama dengan vektor A sama dengan A1, A2, A3, vektor OB sama dengan vektor B, B1, B2, B3. Maka vektor posisi vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Kita bisa masukkan sini vektor B-nya itu B1, B2, B3 dikurangi vektor A. A1, A2, A3 sama dengan B1 dikurangi A1, B2 dikurangi A2, B3 dikurangi A3. Di sini ada contoh, nyatakan vektor A yaitu 2, 3, 4 dalam bentuk vektor basis. Nah, vektor basis kan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita nyatakan ke dalam soal. Jadi, vektor A-nya itu 2, 3, 4 sama dengan 2-nya itu ke J, ke I bar. Ini I bar. Jadi, 2-nya itu I bar ditambah 3 J bar ditambah 4 K bar. Gitu. Jadi dimasukkan satu persatu. Kemudian di sini ada operasi aljabar pada vektor di R3. Seperti pada vektor di R2, sifat-sifat dan operasi aljabar pada vektor juga dapat diaplikasikan pada vektor di R3. Sini ada besar atau panjang vektor. Misalkan vektor A itu A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3. Maka besar vektor A sama dengan panjang vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Dan besar vektor B sama dengan panjang vektor B sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B
B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Contohnya di sini ada tentukan besar vektor A jika vektor A-nya itu min 3, 4, 5. Nah, bisa kita selesaikan menggunakan ini, yang ini. Jadi besar vektor A sama dengan panjang vektor A. Nah, A1-nya kita masukkan itu min 3. Jadi min 3 kuadrat ditambah, ini A2-nya 4, jadi 4 kuadrat ditambah A3-nya itu 5. Jadi 5 kuadrat ditambah, sama dengan min 3 kuadrat itu 9. 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. Ditambah 5 kuadrat itu 25. Jadi 9 tambah 16 tambah 25 menjadi akar 50. Akar 50 itu akar 25 dikali 2. Nah, akar 25 itu 5, kemudian akar 2. Jadi 5 akar 2. Kemudian ada kesamaan dua vektor. Sama seperti pada vektor, pada bidang dua vektor, dikatakan sama apabila kedua vektor itu memiliki besar dan area yang sama. Jika vektor A dan B adalah dua vektor yang sama, maka vektor A sama dengan vektor B. Untuk vektor satuan itu seperti pada vektor di R2 juga, vektor satuan dari A vektor adalah suatu vektor yang besarnya satuan searah dengan vektor A. Jika vektor A yaitu A1, A2, A3, maka vektor satuan dari vektor A ditulis vektor E. Ditentukan dengan ketentuannya itu vektor E sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A sama dengan 1 dibagi akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali A1, A2, A3. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Seperti pada vektor di R2 juga, dalam operasi penjumlahan atau pengurangan, hanya komponen sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Misalkan vektor A itu A1, A2, A3, dan vektor B-nya B1, B2, B3, maka vektor A ditambah vektor B itu A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 tambah B3, sama dengan untuk pengurangan. Jadi vektor A dikurangi vektor B yaitu A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Supaya lebih jelas ada contoh di sini. Jika vektor A yaitu 1, 2, 3 dan vektor B-nya itu 2, negatif 4, 7, maka tentukan vektor B dikurangi vektor A. Nah, kita masukkan vektor B-nya itu 2, negatif 4, 7 dikurangi vektor A 1, 2, 3. Jadi 2 dikurangi 1, 1, negatif 4 dikurangi 2 itu negatif 6, 7 dikurangi 3 itu 4. Ini untuk pada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Sama seperti perkalian vektor di skalar R2, setiap komponen dikalikan dengan skalar tersebut. Jika vektor A yaitu A1, A2, A3, dan K adalah skalar atau bilangan real, maka K kali vektor A sama dengan K kali A1, A2, A3 sama dengan KA1, KA2, KA3. Contohnya, misalkan nih vektor A sama dengan 3, negatif 6, 5. Maka tentukanlah 6 vektor A. Jadi 6 vektor A sama dengan 6 dikali vektor A-nya itu ini masukkan 3, negatif 6, 5. Jadi 6 dikali 3 itu 18. 6 dikali negatif 6 itu negatif 36. 6 dikali 5 itu 30. Jadi cara pengerjaannya seperti itu. Kemudian perkalian skalar antara dua vektor. Seperti pada pembahasan skalar juga pada vektor di R2, pembahasan ini juga berlaku untuk perkalian skalar dua vektor di R3, sama saja. Misalkan nih vektor A-nya itu A1, A2, A3, vektor B-nya B1, B2, B3, maka perkalian skalar itu kita menggunakan perkalian titik atau dot product. Jadi menggunakan perkalian titik antara dua vektor A dan vektor B bisa dirumuskan menjadi vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2.
atau enggak dengan cara vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Dengan tetanya itu adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Supaya lebih jelas, ke contoh, diketahui panjang vektor A-nya itu 5 dan panjang vektor B-nya itu 6, serta sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Maka tentukanlah vektor A kali vektor B. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang kedua ini. Jadi vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos theta. Kita masukkan vektor A-nya itu berapa? Ini 5. Kemudian dikalikan vektor B. Vektor B-nya itu 6. Nah, kemudian cos theta-nya berapa? Theta-nya 60 derajat. Nah, kemudian 5 dikali 6, 30. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Jadi 30 dikali setengah itu 15. Kemudian di sini ada sudut antara dua vektor. Misalkan diketahui vektor A-nya itu x1, x2, x3 dan vektor B-nya itu y1, y2, y3 merupakan vektor di R3 dan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah theta. Dapat ditentukan dengan rumus, maka cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan x1 dikali x2 ditambah y1 kali y2 ditambah z1 dikali z2 dibagi akar dari x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat ditambah z1 kuadrat dikali akar x2 kuadrat ditambah y2 kuadrat ditambah z2 kuadrat. Jadi rumusnya seperti ini. Contohnya yaitu diketahui vektor A-nya itu 3, 2, negatif 2 dan vektor B-nya itu 0, 4, 4. Maka hitunglah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, kita jawab, ini kita masukkan cos theta-nya itu, rumusnya kita masukkan. Kita ganti x1-nya itu ini 3 ditambah x2-nya itu 0. Kemudian x1 dikali x2. X1-nya 3 dikali x2-nya 0 ditambah x ditambah y1 dikali y2, 2 dikali 4 ditambah z1 dikali z2, jadi negatif 2 dikali 4. Kemudian dibagi x1-nya itu 3 kuadrat ditambah y1-nya 2 kuadrat ditambah z1-nya negatif 2, ini negatif 2 kuadrat, dikali akar dari x2. X2-nya ini 0 kuadrat ditambah y kuadratnya itu 4, jadi 4 kuadrat ditambah z kuadratnya itu 4, jadi 4 kuadrat. Maka cos theta ini 0 ditambah 8 ditambah negatif 8 itu hasilnya 0 dibagi ini 9 tambah 4 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 4 itu akar 17. Kemudian dikali 0 tambah 16 tambah 16 itu 32. Jadi 0 dibagi akar 17 dikali akar 32 itu hasilnya 0. Maka cos theta itu hasilnya 0. Nah, yang maka theta-nya itu yang cos theta-nya hasilnya 0 itu terdapat pada theta 90 derajat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Dan materi ini dicatat dalam buku kalian masing-masing. Jangan hanya mengandalkan absen saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.